Dek. Mulai saja. Izin share dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Berapa? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Siapa yang belum hadir nih? Kiki, Pak Kiki, ada Pak Kiki? Warjukni. Ada, Pak. Ada ya. Belum dinyalain Marjukni belum kameranya. datang. Ketua kelasnya Marjukni kan? Tadi ngingetin saya. Ngingetin kok malah nggak ini. Oke. Bu Rani. Baik, Pak Eri. Ada Peri. Eri Puadilah tuh Bapak atau Ibu? Bapak. Bapak ya. Ya. Oke, nggak ada ya? Lagi kemana tuh? Kok nggak nyaut? Pak Eri mungkin lagi ke sesuatu ya. Hadir Pak, punten di WC. Oh, hadir. Oh, oke hadir. Pak Bayu, ada Pak Bayu? Ada Pak Bayu? Sedang di jalan Pak, punten. Jadi oke dulu Pak. OTW Oke, pulang. siap. Pak Asep Doni. Hadir, Pak. Mohon maaf, saya pakai 2 device, Pak. Yang laptop saya pakai buat PPG, sekarang sedang presentasi juga. Yang ini pakai komputer sekolah, jadi nggak ada kameranya, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak. Oh, PPG, lagi PPL ya? Sekarang masih ini, Pak, penyusunan bahan ajar. Soalnya saya angkatan 4, jadi baru mulai awal September. Angkatan 4 ya? Iya, Pak. Dari UPI atau dari lain? LPTK-nya di UNM Makassar, Pak. Oh. Pilihnya mah UPI, tapi malah dapat yang di Makassar. Di Makassar ya? Iya. Oke. Ya. Pak Alex, ada Pak Alex? Hadir Pak, izin sebentar Pak, mau pindah device Pak. Oke, monggo. Ya, baik, kita mulai saja. Hari ini melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang pra-produksi dan post-produksi. Ini juga sama sebenarnya. Ini juga sama. Multimedia authoring itu adalah multimedia production sebenarnya ya. Tapi kita lihat sedikit. Hari ini kita akan berbicara tentang digitasi. Masih ya, kita walaupun sekarang kayaknya zamannya dunianya dunia digital ya. Sekarang dunianya digital, bahkan TV saja itu yang tadinya analog, bentuknya adalah gelombangnya analog, ada frekuensi misalnya dan ada amplitudo, sekarang sudah mulai digeserkan ke bentuknya digital ya 0101. Tapi masih juga banyak ya software maupun mungkin peralatan itu yang menggunakan versi analog, sehingga pada saat kita akan memanipulasi data tersebut atau image tersebut atau mungkin yang lainnya, mungkin suara dan seterusnya, itu perlu kita lakukan digitasi. Sehingga digitasi ini ceritanya adalah merubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sehingga kita bisa memanipulasinya menggunakan mungkin proses digitalisasi oleh komputer dengan berbagai software. Ini software-softwarenya, software mungkin ada yang sering kita pakai, bahkan mungkin sering kita lupakan gitu. Sering kita lupakan. Kenapa? Karena sudah banyak yang mengkhususkan diri untuk melakukan atau special purpose dari aplikasi tersebut untuk gambar ya, untuk video ya, atau untuk suara ya, atau untuk yang ketiga-tiganya. Sementara ada beberapa yang mungkin itu sebagai utilitas atau sebagai kayak Paint gitu ya. Kayak Paint itu sebagai saya pikir
kita tidak nginstal tapi diinstalkan, dibawakan. Itu nginstal Windows, tiba-tiba dapat Paint, itu dapat yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi utilitas. Suka nggak suka utilitas. Asumsinya ya, dengan utilitas tersebut atau fasilitas yang diberikan oleh Windows tersebut, itu kayaknya kurang, kalau Indonesia kan gitu ya, kurang pede ya menggunakan gitu ya, untuk memanipulasi atau mengolah gambar ya. Kenapa? Karena banyak yang lain yang profesional untuk itu. Sehingga apa? Sehingga kita harus download lagi aplikasi untuk mengolah image, mengolah video dan seterusnya. Padahal mungkin tadi ya, padahal mungkin untuk yang sederhana memang sudah disiapkan fasilitasnya sehingga kita tidak tinggal pakai saja. Ini adalah software salah satu ya, banyak lagi software yang lainnya yang mungkin lebih profesional, mungkin lebih, bahkan mungkin ada yang komersil, ada yang tidak komersil ya, sehingga perlu lisensi dan seterusnya. Ceritanya adalah seperti itu. Ceritanya adalah kita di sini akan menggunakan kamera analog atau kamera digital, kemudian kita dapat melakukan image processing pada komputer yang lama. Seperti yang pernah saya mungkin di sini atau buka ya, saya lupa ya. Kita punya image gitu ya, kita punya image di sini. Kemudian kita punya image yang lain di sini. Mungkin dalam format dan seterusnya. Ini namanya image processing ya. Ini adalah image processing. Ada suatu bentuk image ke bentuk image yang lain. Mungkin dilakukan sesuatu format yang berbeda dari PNG jadi JPG, dan JPG jadi GIF mungkin dan seterusnya. Itu adalah image processing. Sementara ini, nah, kalau kita melakukan sesuatu di sini adalah modelnya, misalnya itu adalah titik, misalnya itu adalah garis, misalnya itu adalah polyline misalnya dan seterusnya, itu dari sini dilakukan sesuatu manipulasi misalnya, dimanipulasi, dikasih warna, dikasih shader, dikasih tekstur dan seterusnya. Nah, jadilah suatu image. Nah, proses di sini itu namanya grafika komputer. Jadi grafika komputer adalah membuat image. Setelah image dirubah menjadi image yang lain, itu namanya image processing. Kemudian dari image processing, dari image yang ada, kemudian saya lakukan misalnya deskripsi image itu adalah dan seterusnya. Kembali lagi ya, ini namanya computer vision. Satu aja, computer vision. Nah, jadi keilmuan kita itu ada mungkin saat ini semuanya gitu ya. Nanti di multimedia bisa menerapkan computer vision, di multimedia bisa membuat gambar menjadi image, di multimedia bisa membuat image yang satu ke image yang lain. Oke, itu langkahnya adalah mengcapture image, merekam video atau merekam audio, atau mendapatkan tulisan teks yang nantinya itu bisa dimanipulasi dari analog menjadi digital. Nah, yang pertama ini nih kita punya tadi ya, ada teks, ada audio, ada video atau ya image. Asumsi saya video itu adalah gabungan ya, sudah tidak murin lagi. Kenapa? Karena ada image di sana yang dimanipulasi jadi gerak, kemudian ada audionya biasanya di sana, bahkan mungkin ada tulisannya. Jadi ada gambar, ada audio, ada teks digabung menjadi satu kesatuan, itu menjadi suatu bundle yang khusus namanya video. Kalau itu digerakkan, diambil dengan teknik videografi misalnya. Nah, salah satunya untuk melakukan digitasi adalah terhadap audio. Audio itu isinya dulu diambil dari speaker internal, dari sound card, kemudian itu hasilnya adalah gede sekali, menghasilkan kalau direkam itu jadi besar sekali kapasitasnya, sehingga apa? Sehingga perkembangannya kalau hanya seperti itu, maka
waktu itu zaman komputernya mungkin komputernya memorinya berkurang atau masih sedikit, hard disknya masih sedikit, prosesornya masih lemah gitu ya. Sehingga itu agak tersendat. Itu adalah agak tersendat. Kenapa seperti itu? Ya tadi gitu. Tadi karena kapasitas atau pengolahan audio itu menjadi mahal, menjadi membutuhkan resources yang high tech gitu ya, yang besar dan yang cepat. Tetapi dengan perkembangan yang nanti akan kita bahas namanya kompres dari yang besar itu dengan teknologi algoritma kompres, baik itu lossy ataupun lossless gitu ya. Baik itu metodenya lossy ada yang sedikit hilang atau lossless yang tidak hilang, menjadi memungkinkan audio itu lebih sedikit kecil gitu. Lebih sedikit kecil. Bahkan katanya di sini nisbahnya kompresinya itu 11 kali lipat gitu. Jadi kalau kita punya 11 kali atau 12 kali ya, 12 byte misalnya satu audio itu tiba-tiba kalau dikompres itu menjadi 1 byte saja. Nah, dengan demikian bisa dimanipulasi dengan hardware yang ada. Dengan demikian bertambahlah gitu ya. Bertambahlah perkembangan audio. Dulu mungkin satu CD itu lagunya ya sedikit lah misalnya. Dikit lah, cuma 20 lagu, 30 lagu. Kenapa? Karena satu CD misalnya 600 mega itu satu lagunya bisa berapa mega itu isinya. Nah, sekarang satu lagu dengan MP3 misalnya itu cuma 5 mega. Satu CD 600 ya, 600 bagi 5 berapa itu? 12 ya, 120 lagu misalnya. Bahkan mungkin 800 atau mungkin ya secukupnya lah gitu. Ribuan bahkan. Nah, dengan berkembangnya teknologi pemapatan atau kompresi ini ternyata itu memberikan dampak kemajuan terhadap multimedia khususnya berarti yang ini ya audio dan yang video sebenarnya. Itu idenya. Nah, kita lihat bagaimana cara mentransformasikannya gitu. Kita punya bahwa di dalam audio itu, suara itu disimpan dalam sinyal kontinu. Sinyal kontinu bentuknya kayak tadi ya, bentuknya gini bentuknya gitu. Ada panjang gelombang, kemudian ada ini amplitudo, ini kalau di sini ya, ini amplitudo, ini frekuensinya gitu. Itu disebut seperti itu. Itu namanya sinyal analog. Kemudian dikompres, dirubah menjadi digital yang bentuknya ya gini gitu, bentuknya gini. Jadi kalau gini berarti 0, yang ini mungkin 1. Hubungannya seperti itu. Nah, bagaimana melakukannya? Kita lakukannya dengan mengambil satu sampling audio, kemudian itu disebut dengan sampling dari misalnya satu waktu ke waktu yang lain. Di dalam satu sampling tersebut berapa banyak sampling dalam 1 detik hitungannya. Ini saya 1 detik di dalam 1 detik ini berapa gelombang sih sebenarnya? Itu namanya hertz. Itu namanya hertz. Nah, kemudian dimasukkanlah ke dalam komputer. Jadi dari gelombang audio analog itu tidak dapat langsung dilakukan kompresi atau representasi ke dalam komputer. Kenapa? Karena komputer itu adalah digital. Maka dulu kan istilahnya ada yang namanya modem gitu ya. Ada modulasi dan demodulasi. Ada sinyal data itu yang di sana pakai kabel itu mungkin pakai bahkan udara itu isinya adalah analog, tapi pas masuk ke komputer gelombangnya itu dirubah menjadi digital. Sehingga dari komputer keluar itu dari digital ke analog, setelah itu berjalan dalam bentuk analog, ditangkap lagi oleh komputer yang sana, masuk lagi dari analog menjadi digital. Jadi modem itu isinya 2 itu. Nah, komputer mengukur amplitude pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Setiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Ya. Jadi saya ukur, saya potong, saya sampling, karena biasanya ya gelombang itu seperti itulah. Gelombang itu seperti itu. Nah, untuk mengkonversinya
Misalnya ada suatu alat namanya ADC, gitu, analog to digital. Artinya kita perlu merubah sampling yang didapat itu dari analog menjadi digital. Dari analog menjadi digital. Ini alatnya, kemudian ada juga encoder, digunakan encoder itu untuk membuang frekuensi yang tinggi dari sinyal digital. Dari sinyal source berarti sinyal source-nya itu adalah sinyal analog. Kemudian mengambil sampling dari internal waktu tertentu, kemudian menyimpan amplitude sampling dan mengubah ke dalam bentuk digital. Jadi tadi mungkin kalau terlalu ada keras, ada tinggi ya, ada keras. Kalau digital apa namanya sinyal seperti ini analog itu, kalau keras itu biasanya amplitudenya tinggi. Kalau keras itu. Tapi kalau tinggi itu biasanya frekuensinya tinggi. Ini frekuensinya tinggi. Ini frekuensinya tinggi. Nah, itu encoder itu membuang frekuensi yang tinggi sekali, sehingga dari sampling tersebut mungkin didapatkan suatu sampling yang normal, yang tadi bentuknya adalah rate-nya normal, sehingga bisa kita rubah menjadi bentuk yang digital dan bentuk biner ya, 0, 1. Nah, selanjutnya kemudian kita lakukan editing. Jadi software yang digunakan untuk melakukan pengeditan. Jadi software ini, editing software multimedia ini memberikan kemampuan untuk membuat video atau merekam audio, terus mengedit yang baik membutuhkan waktu beberapa editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan. Kemarin kita telah berbicara tentang praproduksi. Saya punya ide, gitu ya. Saya punya ide, kemudian saya tuangkan ke dalam misalnya naskah, gitu ya. Kemudian dalam naskah tersebut saya buat misalnya storyboardnya. Kemudian setelah itu dilakukanlah sesuatu produksi, misalnya dilakukan suatu produksi, nanti juga sama ya, dilakukan suatu produksi, hasilnya dapat ini image, ini video, mungkin ya, ini audionya, ini audio. Jadi kita produksi, kita dapatkan, kita ambil gambarnya, kita ambil gambar mungkin videonya juga, ini gambar mungkin animasi ya, kemudian video itu untuk ditik pakai kamera misalnya, kemudian kita rekam juga audionya. Nah, jadi kalau animasi maka apa? Maka ada gambar dan audio. Kalau video ada videonya ya, gambar-gambar yang bergerak, kemudian ada audionya. Nah, tugas selanjutnya setelah didapatkan bagian-bagian yang kita butuhkan, kita lakukan namanya editing. Kita kompos ininya, kita bersihkan yang tidak perlu, kita lakukan penggabungan. Jadi kita dapatkan data-data mentahnya, kita lihat mana yang baik, mana yang tidak, kemudian digabungin jadi satu kesatuan, sehingga hasilnya adalah yang tadinya pecah-pecah gini, suara dan gambar atau suara dengan video itu digabung jadi satu kesatuan. Bahkan tidak hanya suara yang ini saja, suara dan video saja, tapi mungkin ada suara yang lain di sini. Misalnya backsound. Ada mungkin suara yang lain di sini. Namanya kemarin misalnya ada yang namanya sound effect-nya. Ada yang namanya sound effect-nya. Itu semua dibundel, namanya di blender ya. Namanya di blender atau namanya di render. Namanya di render. Jadi satu kesatuan tadi FM3, FM4 atau mungkin menjadi API atau menjadi yang lain. Pakai apa itu? Ada perangkat lunaknya. Ada tool yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai Blender, atau mungkin kalau yang ini pakai Audacity, kalau podcast misalnya pakai Audacity, atau mungkin pakai Adobe Premiere untuk yang video dan seterusnya. Baik itu secara
apa namanya berbayar tadi maupun yang secara tidak berbayar. Nah, dalam proses editing itu tujuannya tadi adalah mengambil gambar, menyatukan gambar dan komponen-komponen yang lainnya dalam bentuk yang lebih ya atau bukan lebih ya, dalam bentuk satu kesatuan itu. Dalam bentuk satu kesatuan. Jadi kalau saya analogikan ke mungkin bahasa pemrogramannya, kita punya dalam bahasa C ya. Kita punya dalam bahasa C, kemudian kita butuh juga live misalnya, kita butuh juga mungkin DB gitu ya, database-nya DB, kita butuh juga mungkin yang lainnya gitu ya. Kita butuh juga yang lainnya, bisa library, bisa includer haknya, bisa hal-hal yang lain. Nah, apa dilakukanlah semua ini dilakukan kalau di dalam bahasa pemrograman itu nanti namanya build, di build artinya apa? Hasil build ini adalah isinya salah satunya adalah Excel. Untuk apa? Untuk pada saat program ini di delivery yang tadinya pada saat saja itu hanya bisa dibuka oleh bahasa pemrograman atau tool C. Tapi setelah jadi Excel tidak harus pakai tool yang mengandung C. Itu langsung ke bahasa mesin. Tapi apa? Supaya bisa jalan di tempat lain, di delivery yang lain, saya tidak harus membuka yang ini gitu loh. Tidak harus membuka yang ini. Dengan build itulah itu dia mempaketkan, ini juga sama. Suara, gambar, video atau yang lainnya jadi bundle, di rendering jadi satu kesatuan. Ya salah satunya tergantung kalau ada Premiere hasilnya yang lain, kalau ada City yang lain. Apa namanya? Tapi itu menjadi umum. Sehingga bisa dibuka di tempat yang umum. Pakai video viewer misalnya salah satunya itu bisa membuka video. Atau bisa langsung Excel menjalankannya misalnya game pakai animasi bisa Excel jalankan langsung bisa jalan animasi. Ada audionya juga. Bisa dibuka audionya pakai audio player misalnya itu bisa juga dibuka tanpa harus membuka program tersebut pakai mereka yang menggunakan membuatnya, pakai pembuat merekanya. Oh, saya membuat ini pakai Audacity tanpa harus pakai Audacity. Oh, pakai Adobe Premiere tanpa harus membuka pakai Adobe Premiere. Apa? Kita tinggal player saja. Nah, itu apa? Itu adalah render. Tapi sebelum masuk ke render, tentunya tadi ya, kita dapatkan dulu alat-alatnya, kita dapatkan dulu bahan-bahannya, kita buat dulu bahan-bahannya. Bahkan sudah dijadikan satu pun, mungkin perlu edit lanjutan. Kenapa? Karena bisa saja pada saat digabungin, lip sync-nya kok nggak bener ya, gerak bibir dengan suaranya kok nggak bener ya, telat suaranya, bibirnya udah maju udah ngomong gini suaranya baru datang, atau sebaliknya atau yang lainnya gitu. Jadi kok kurang ini match ya, jadi masuk lagi bongkar lagi buka lagi matching lagi gitu, dimatchingkan lagi sehingga menghasilkan suatu hasil produk yang baik. Itu adalah proses editing. Banyak pekerjaan, banyak aplikasi, banyak tool yang sudah mengkhususkan ke sana, baik itu yang sederhana karena mungkin untuk pemula atau yang profesional tapi harus bayar. Nah, sebenarnya itu yang kemarin melanjutkan itu ya. Hari ini sebenarnya saya ingin berbicara tentang ini hari ini. Itu apa? Multimedia authoring, atau ceritanya multimedia authoring itu adalah creation of multimedia production, atau kadang-kadang juga disebut dengan MUPIS, atau kadang-kadang disebut juga dengan presentation. Apa isinya? Pertama adalah ada metafor, itu adalah salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk authoring, untuk pembuatan multimedia. Nah, yang kedua adalah ada produksinya, bagaimana membuat produknya, kemudian bagaimana mempresentasikannya. Kenapa sih kita membuat multimedia? Pada dasarnya tentu kita akan mempresentasikan itu.
baik untuk komersil, baik itu untuk pendidikan, baik itu untuk iklan, baik itu untuk presentasi perusahaan, baik itu dan seterusnya. Jadi idenya adalah kenapa kita membuat multimedia atau produk multimedia, itu pasti banyak tujuannya. Tadi ya, boleh untuk pendidikan, boleh untuk bisnis, boleh untuk hiburan, boleh untuk yang lainnya. Nah, hari ini kita berbicara mungkin awal-awal ya, sederhana, dengan harapan kita berbicara yang sederhana, tetapi nanti menghasilkan sesuatu yang mungkin kompleks. Kenapa? Karena yang kompleks ini itu dibangun secara fondasinya dari yang sederhana ini. Ini fundamentalnya, tapi dari konsep itulah kita bisa mengembangkan lebih lanjut dengan kreasi inovasinya, itu menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih kompleks. Nah, metode seperti ini mungkin bisa juga didapatkan, mungkin kalau pernah dulu ada yang nondik ya, ada yang nondik dan jurusannya lah teknik informatika, kita mengenal namanya teori bahasa otomata. Mungkin ya. Di dalam teori bahasa otomata juga sama, kita belajar suatu bahasa yang sangat sederhana sekali, tapi itu fundamental, kemudian dari sana berkembang menjadi lebih kompleks, hasilnya jadilah mungkin bahasa D lah misalnya, atau bahasa Z lah, atau bahasa Sun misalnya, bahasa Sun misalnya. Kalau Java sudah ada, Sunda misalnya bahasa Sun gitu. Bahasa Sun, yang itu artinya apa? Bahasa komputer tapi gitu. Itu dari mana? Datang dari hal yang sederhana. Konsep bahasa itu seperti apa? Ini juga sama. Kita akan membangun, menceritakan hal yang sederhana secara konseptual. Nanti pada saat implementasinya itu bisa dikembangkan dalam bentuk yang lebih kompleks lagi, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuannya tadi. Gitu. Wow, gitu. Bisa jadi wow, hebat sekali. Wow, mengerti sekali. Wow, dan seterusnya. Oke, baik. Pertama adalah metafor atau suatu metodologi yang kita gunakan. Nah, authoring metafor itu adalah metodologi untuk membangun perangkat lunak. Ada beberapa, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah 4 ya. Adalah 4 metode, 4 metafor. Yang pertama adalah scripting, yang kedua adalah slide, yang ketiga adalah computer supporting, dan keempat adalah control flow atau iconic. Yang pertama adalah scripting. Yang pertama adalah scripting language. Di sini, nah ini zaman dulu ya, mungkin sekarang sudah tidak terlalu dipakai. Di sini adalah kita menggunakan spesial media yang memungkinkan menyiapkan button interaktif dan mengizinkan ada suatu kondisi untuk looping, untuk kejam, untuk function-function tertentu. Di dalam suatu tulisan, gitu ya, dalam suatu script kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan fungsi interaksi pakai mouse, diklik atau pakai button, disediakan button dalam tulisan tersebut, sehingga kita bisa loncat, kita bisa ngulang, kita bisa memanggil suatu makro, mungkin tampilannya di layar kecil misalnya, atau hal-hal yang lain. Itu adalah metode yang pertama. Kita menggunakan scripting language, pakai bahasa scripting untuk melakukan interaksi. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita pakai bahasa scripting itu PHP gitu ya, bahasa scripting itu, atau mungkin pakai bahasa action gitu, action script atau bahasa yang lainnya, sehingga dengan melakukan sejumlah aksi di sana kita bisa melakukan interaksi di dalam antar muka tersebut. Yang kedua adalah dengan metode slide show, dengan menggunakan slide show. Jadi metode slide show ini itu digunakan dengan biasanya, kalau ya sekarang nih ya, biasanya slide show itu bentuknya linear. Defaultnya linear. Dari presentasi 1, slide 1, dia pergi ke slide 2, next slide 3, next slide 4, previous slide 3. Jadi
loncat satu langkah demi satu langkah. Tetapi dengan sedikit manipulasi di slideshow pun itu memungkinkan untuk loncat ke slide tertentu. Bahkan loncat ke program tertentu. Bahkan loncat ke tempat tertentu di cloud. Misalnya buka video di sini di komputer kita, atau bahkan buka video di YouTube misalnya, atau mungkin loncat ke halaman dari 5 ke halaman 17 misalnya. Dengan apa? Dengan alat. Bisa menggunakan link atau bisa menggunakan button, yang isi juga sama. Sebenarnya itu idenya adalah link juga. Nah, itu pertama pakai scripting, yang kedua pakai slideshow caranya, dan yang ketiga kita bisa menggunakan computer support integration. Jadi kita bisa membuat pengorganisasiannya dalam bentuk tree. Contohnya ya, misalnya di sini ada menu satu, di bawahnya ada menu lain gitu kan. Ada menu ini, di dalam menu ini ada lagi menu ini misalnya. Seperti itu. Bentuknya adalah tree. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita akan membuat atau berinteraksi dengan aplikasi tersebut, kita tidak perlu menjalankan semua resources yang ada, membuka semua resources yang ada, brute force gitu ya. Kita sisir dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau dari tempat yang lain. Tidak harus itu. Tapi apa? Tapi kita berjurus, saya akan menelusuri menu A, dari menu A pilih menu A1, dari A1 pilih ke menu A11, dari A11 pilih ke B. Nah, ini B-nya. Ini yang langsung dibuka ini, keluarlah sesuatu di sini. Misalnya bentuknya seperti ini. Sehingga itu lebih lebih kayak random ya, kayak random akses memori, tidak kayak pita. Kalau kayak pita kan dulu waktu zaman pita atau pakai pakai kaset gitu ya, dari lagu pertama ke lagu 7 nggak bisa, harus apa, lewatin 2, lewatin 3, lewatin 4, lewatin 5, lewatin 6, baru pindah ke 7. Dicepetin gitu ya, dicepetin dulu, nggak didengerin, putar dulu, baru pindah ke 7. Tapi sekarang enggak, bentuknya ya, kalau pengen ke 7 langsung aja klik nomor 7. Kalau pengen ke 8 langsung aja ke 8. Ini juga sama. Jadi dengan menu ini kita tidak harus lagi menelusuri dari A sampai Z, tapi kita pilih ke yang kita inginkan. Atau zaman sekarang namanya tool gitu ya, atau mungkin di dalam Word sekarang itu ya. Nah, kalau dulu namanya toolbar gitu. Kalau di dalam bahasa pemrograman, kalau pakai menu pakai sini ada file. Sekarang pakai kotak-kotak gini gitu. Button-button gini. Itu namanya iconic atau control flow, pakai pakai grafik icon. Pakai grafik icon. Yang memungkinkan juga sama. Ini kasusnya seperti ini gitu. Yang mungkin juga sama. Tapi kalau pakai ikonik, kita ini biasanya langsung gitu loh. Ini biasanya langsung. Jadi ujung-ujungnya sini. Kalau dari hierarki itu, klik akarnya, cabangnya, rantingnya, baru daunnya. Nah, di ikonik itu langsung ke daun. Jadi ikon-ikon ini atau icon-icon ini, lambang-lambang di sini, gambar-gambar di sini, itu langsung ke daun. Jadi kalau saya klik sesuatu di sini, ikon ini diklik, maka akan langsung menuju ke sini. Sama tujuannya itu juga untuk mempermudahkan. Sehingga sekarang itu di berbagai aplikasi itu digabung kayaknya ya, digabung seperti yang ini ya, komputer support itu digabung. Ada filenya yang berbentuk hierarki, ada ikonnya, dan seterusnya.
Kenapa? Karena ini mungkin banyak sekali, di sini banyak sekali, mungkin puluhan atau mungkin ratusan daun, padahal di sini itu sangat sedikit kapasitas untuk menampung semuanya. Jadi biasanya dikelompok-kelompokkan, bisa dimunculkan yang satu, tambah lagi toolbar yang lain, tambah lagi ribbon yang lain, tambah lagi yang terus ya, yang lain. Oh, nggak cukup kekecilan nih layarnya utamanya, ya dibuang ribbon-ribbon ini gitu, atau dibuang toolbar-toolbar tersebut sesuai dengan kebutuhan. Itu sekarang sudah ke arah sana. Itu cara membuat apa namanya, antar interaksi antara si komputer dengan si usernya. Nah, yang kedua jadi authoring metafor. Yang kedua adalah bagaimana menampilkan tadi ya, bagaimana memproduksinya gitu. Bagaimana memproduksinya? Tentu pada saat kita akan memproduksi itu untuk yang kasus kecil, kita sebagai produsernya, kita sebagai direkturnya, kita sebagai graphic desainernya, kita sebagai production artisnya, kita sebagai writernya, kita sebagai user interface desainnya, kita sebagai sound desainnya, videografernya, dan semuanya, animatornya, atau mungkin programmernya. Digabung satu kesatuan. Jadi kita berbagai, tapi pada saat kita bekerja untuk proyek yang multimedianya kompleks, hasilnya mungkin kompleks, bahkan mungkin itu adalah komersil, misalnya mensupport Marvel gitu ya. Banyak sekali kan studio-studio kita itu mensupport, ada yang dari Marvel mungkin, ada yang ke Disney atau mungkin ke Pixar atau mungkin ke yang lainnya gitu. Itu bisa jadi mereka saking butuh cepat dan butuh hasil yang bagus, itu tidak mungkin dijalankan secara serial nih. Kalau serial mungkin film kita berapa tahun makan keluarnya gitu, sehingga disub-subkan ke tempat-tempat yang lain dengan dengan inilah pasti ya, dengan inilah gitu. Ini tolong kerjakan bagian apa? Bagian ini. Gimana caranya? Nah, itu tidak mungkin kita ini ya, tidak mungkin ini videografer, animator atau mungkin programmer itu mengerjakan sesuatu tanpa dibimbing. Tolong buatkan program apa Kak? Program akuntansi. Kayak apa? Pasti gitu. Gini loh. Tuh mungkin ada flowchart-nya, ada prototipenya, bahkan ada storyboard-nya dan seterusnya. Ini juga sama. Tolong buatkan animasi yang 2 dimensi atau 3 dimensi. 3 dimensi. Kayak apa? Upin Ipin. Upin Ipin yang mana? Tema apa? Kayak apa bentuknya? Ceritanya gimana? Wah, itu pasti pertanyaannya ke arah sana. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita akan memproduksi multimedia, apakah itu videografer, apa yang harus divideokan, apa yang harus ditik gitu ya, ataukah kita membuat animasi, untuk animasi apa yang harus digambar di dalam programmernya, kemudian dimasukkan sesuatu kode program untuk menggerakkan misalnya in between-nya misalnya atau yang lainnya, sehingga apa? Sehingga pasti itu dibutuhkan sesuatu tim, dan setiap tim bekerja sesuai dengan divisinya. Kemudian setiap divisi itu pasti menjalankan sesuatu ya. Pasti menjalankan sesuatu. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu pekerjaan bulat-bulat, nih kerjakan tolong, bagaimana caranya terserah. Nah, tidak mungkin seperti itu. Terserah deh, bikinkan aja ya. Kalau orang awam mungkin gitu ngomongnya. User itu pasti, saya pengen iklan tentang COVID, menghindari COVID. Bagaimana caranya Pak? Isinya Pak? Terserah deh. Pasti apa? Itu lebih mahal pasti harganya. Kenapa? Karena idenya dari si konsultan. Kemudian semuanya dari konsultan. Tapi kalau pengen lebih murah, kita punya ide cerita. Bahkan kita mungkin sudah oret-oret. Bahkan mungkin sudah menentukan ininya, storyboardnya. Jadi ide kita ditulis ke dalam naskah itu dibikinkanlah naskah itu dalam bentuk storyboard. Naskahnya panjang,
teks, kemudian storyboard itu adalah menggambarkan inisial ide konten of multimedia concept in series of sketsa. Jadi keyframe-nya. Nih ceritanya saya punya frame ini nih. Pada scan ini ada frame ini ada 2 orang nih sedang berbicara nih, gitu, berbicara. Tapi latarnya nanti ini ya, latarnya biru ya. Kemudian omongannya, nah, itu apa? Itu ada di sisi lain. Ini adalah GUI-nya, graphical user interface-nya. Di sinilah keterangannya. Keterangan isinya apa? Ngapain orang ini? Ngapain frame ini? Isinya apa, algoritmanya gimana kalau pakai algoritma, atau langkah dan pengalahnya apa, warnanya apa, sound yang dibutuhkannya sound apa saja, itu ada di sini semua, Sehingga dengan dikasih storyboard, maka si bawahannya ya, ini kan desainer nih, si bawahannya yang akan mengimplementasikan storyboard ini itu ngerti gitu, apa yang harus saya kerjakan. Gambar orangnya mirip ya misalnya, atau gambar orangnya mirip ini, sketsanya silakan bikin sendiri misalnya. Itu pasti ke arah mungkin animatornya, atau mungkin ke sketsa dulu, orangnya di sketsa dulu gitu, pakai spare dulu misalnya, kemudian di rangka-rangkanya dulu misalnya gitu kan, rangka tubuh orang itu seperti apa. Kemudian baru dimasukkan isinya gitu, dari rangka tersebut, baru nanti dikasih teksturnya. Itu setelah jadi sketsa. Nah, itu sketchboard. Itu namanya storyboard. Jadi setelah storyboard, baru kita mempunyai namanya flowchart organize of storyboard. Dengan apa? Dengan memasukkan navigasi information, konsep, structure, dan user interaction. Flowchart ini alur cerita. Setelah frame-frame yang kita punya dibuat oleh satu persatu, maka pertanyaannya adalah apa urutannya nih? Oh, pertama frame ke-1, kemudian frame kedua, tapi dari frame kedua loncat ya ke frame ke-7 ya. Kalau dia ininya ini, kalau salah, kalau biasa saja normal aja ke ketiga, frame ke-4. Tapi kalau nanti ada ini frame ke-7 loncatnya, yang ini enggak dilakukan. Atau nanti dari frame 7 balik lagi ke ketiga ya, ke-4. Dari ke-4 balik lagi ke-7, balik lagi ke 1. Itu apa? Itu flowchart. Aliran. Sehingga apa? Itu akan membentuk suatu cerita. Nah, setelah frame-nya dibuat, kemudian alurnya sudah ada, interaksinya mungkin juga butuh disisipkan di sana. Kalau mungkin multimedia, saya nggak mau alurnya seperti itu. Kenapa? Kalau contohnya multimedia pembelajaran, saya udah tahu tema ini. Jadi dari sini nomor 1, saya nggak butuh nomor 2, tapi dari nomor 1 langsung nomor 5. Siapa itu? Tes misalnya. Itu dimungkinkan. Tapi kalau flowchart itu nggak ada, flowchart ini nggak memungkinkan, ya pasti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Kalau flowchartnya memang tidak disebutkan, bahwa ya udah kalau tidak disebutkan artinya ya normal saja. Saya punya frame 1 sudah jadi sampai frame 20 ya saya urutkan 1 sampai 20. Tapi kalau flowchartnya berbeda, boleh normalnya 1 sampai 20, yang kedua 1, 5, 7 dan seterusnya, yang ketiga itu boleh. Nah, itu adalah bagaimana mengorganisasikan dari storyboard yang sudah jadi, sehingga nanti ditayangkannya itu sesuai dengan tema. Kenapa? Karena bisa saja itulah interaksi. Bisa saja itu tidak hanya lihat, tapi ada sesuatu inputan dari user, sehingga itu akan merubah suatu alur. Berubah dari suatu alur yang normal. Nah, baru kemudian kita bikin prototipenya. Developlah dari storyboard ini jadi suatu produk. Mungkin belum sempurna.
atau bahkan sudah sempurna gitu. Tapi itu tentunya butuh itu ya. Nanti prototipe digunakan untuk sampingan. Tapi bukan sampingan, untuk demo. Dan nanti akan menyerap aspirasi, biasanya untuk menyerap aspirasi daripada user. Oh ini kurang ini. Kenapa dulu belum ngomong Pak? Oh dulu nggak kelihatan. Jadi pada saat di sini cerita, Pak nanti akan ada ini ya Pak, nanti akan ada itu ya Pak. Iya. Pas didemokan, hasilnya jadi sederhana, baru dia ngomong gitu ya. Baru dia ngomong adain lo kok kurang itu ya, kok tidak ada ini ya, kok. Nah itu setelah didemokan. Nah boleh setelah itu diperbaiki lagi sampai akhirnya di user testing, kemudian jadi baru selesai. Kalau sudah diterima, kalau tidak terima balik lagi ke program. Apa yang salah? Kalau yang salahnya adalah storyboardnya, ya balik lagi storyboardnya. Kalau yang salahnya pengambilan sudah masuk ke prototipe, ya buatlah prototipenya, gitu. Perbaikilah prototipenya. Gitu. Nah itu multimedia production. Authoring, metafor, kemudian production, dan sekarang adalah presentation. Bagaimana mempresentasikan multimedia? Bagaimana mempresentasikan multimedia? Ada orang ya? Masih ada ya? Masih lengkap ya? Ada Pak. Ada. Menyimak Pak. Ya. Hadir. Siap. Ini siapa yang tidak hadir hari ini? Pak, ini Pak, Pak izin katanya. Pak siapa, Bu? Pak Sofran. Oh, Pak Sofran. Jadi panitia vaksin. Waduh. Guru ya? Ini semuanya guru ya? Ada yang guru, ada yang di kantor, Pak. Oh, ini teh. Iya. Yang bukan guru siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Parjok ini bukan guru. Iya. Terus siapa lagi? Bayu Pak. Bayu bukan guru. Eri, Tapi akan jadi guru gitu maksudnya. Eri bukan guru. Bukan. Alif Pak. Halo, siapa lah? Alif. Adit? Alif, Pak, Alif. Alif. Mana Alif teh? Oh, itu. Oh iya. Soalnya hanya ada TV di situ jadi saya. Bukan guru. Dalam rangka menjadi guru atau untuk apa? Apanya, Saya Pak? pengen tahu motifnya gitu lah. Misal Warjukni, ini Warjukni untuk apa? Aku mau jadi dosen, Pak. Oh, gitu. Yang lain, yang bukan guru? Kurang lebih sama Pak. Ya, dosen juga ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ini angkatan pertama dibutuhkan dosen dari sini, ambil kan? Diambil. Saat ini betul ya. Kita cerita ya. Saat ini karena pendidikan ilmu komputer itu saya nggak tahu apakah ini satu-satunya atau nggak tahu ya. Karena yang lain itu rata-rata ya non-dik semua kan. Sistem informasi, rekayasa perangkat lunak atau bla 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 gitu ya. Masuknya dosen, betul. Pada saat jadi dosen itu masuknya ke rata-rata ya non-dik juga. Gitu. Pada saat ada jurusan yang pendidikan, kita bingung gitu. Bingung mencari yang ke dosen ke pendidikan khususnya pendidikan ilmu komputer. Kita bingung. Sehingga hasilnya adalah ya campuran nanti di sini campuran. Mudah-mudahan ternyata yang tidak jadi guru tapi pengen jadi gurunya guru gitu ya. Jadi gurunya guru itu harus 2, betul. Syarat minimumnya adalah harus S2. Syarat minimumnya. Kalau guru itu mungkin syarat minimum sekarang S1 ya. Kalau gurunya guru ya berarti syarat minimumnya lebih tinggi lagi daripada jadi seorang guru. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai dengan ini.
dengan kita berusaha menyiapkan diri, kemudian ada kesempatan, kita tinggal langsung pasang saja atau langsung ikut saja, langsung mancing saja gitu. Ya sekarang nggak bisa mancing, kenapa? Nggak punya pancingnya, nggak punya apa namanya bahannya gitu. Mau mancing gimana gitu. Tapi kalau sudah punya semua alat, baru kita bisa mancing. Ya, oke. Tapi tujuannya mungkin ke arah sana ya. Tujuannya makanya kok bukan guru masuk ke pendidikan ya? Gitu. Saya tanya gitu. Ternyata pingin juga di bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan tercapai. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua adalah ketiga adalah presentasi. Yang ketiga adalah presentasi. Nah, ini ke arah saya pikir ke user interface ya. Bagaimana kalau dalam pemrograman namanya bagaimana membangun suatu UI. Bahkan sekarang sudah berbicara lagi zamannya namanya UX ya. Bahkan sekarang bisa membuat program itu adalah user apa namanya lupa ya saya. Metodenya adalah berorientasi ke user itu. Berorientasi ke user. Jadi pengen apa itu ke arah user, tapi saya lupa metodenya. Nah, ini karena judulnya adalah presentasi, maka antarmuka apa? Bagaimana membuat antarmuka? Bagaimana membuat antarmuka sehingga antarmuka tersebut mungkin baik, gitu ya. Mungkin tidak baik, atau mungkin bahkan pernah saya membuat suatu presentasi, mungkin ini presentasi yang menurutnya tapi beda-beda sih. Terlalu banyak gambar itu wah menarik sekali, tapi ternyata sebagian orang enggak, ya kan? Tulisan semua banyak, ya sebagian juga orang mungkin wah baca aja kalau gitu, enggak juga gitu. Bagian atau di sini kasih pembeda gitu, tulisannya kasih pembeda. Ada metode gitu. Ada sekarang nggak pakai tulisan dong, pakai PowerPoint kan. Nggak pakai PowerPoint, pakai grafis ya. Pakai grafis, infografis gitu ya. Ya. Banyak metode untuk mempresentasikan. Dengan infografis punya keunggulannya. Dengan teks punya keunggulannya. Dengan tadi gambar punya keunggulannya. Dan seterusnya. Jadi di UI ini kita butuh sesuatu, bahkan katanya itu mungkin cuma gini aja gitu kan gitu. Dalam satu slide itu tanda tanya gitu. Apa sih itu? Oh iya, tanda tanya itu kalau belum dipresentasikan nggak ngerti. Tapi setelah dipresentasikan, kenapa muncul tanda tanya itu baru oh iya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau ini, tanya ya, kalau ini saya pingin simpan dong, pinjam dong presentasinya, copy dong presentasinya, misalnya. Pas dibaca lagi, pasti itu kemarin gitu. Pasti ya kemarin ngomong apa sebenarnya? Oh, itu kelemahannya kalau hanya isinya poin atau gambar atau icon atau gambar dikit nggak disebutkan jelasin. Tapi dengan teks semuanya bisa jelas. Jadi nggak usah lihatlah, baca aja di presentasinya juga sudah jelas. Bisa juga seperti itu. Jadi ada keuntungan, ada kelebihan. Ada keuntungan. Bahkan mungkin orator tuh nggak butuh ini. Gitu. Orator itu nggak butuh ini. Orator itu ya dengan kata-katanya tuh semuanya masuk gitu. Apalagi yang nangkapnya tipe belajarnya auditori gitu kan, tipe belajarnya auditori dengan ceramah, omongan, kemudian tipenya auditori, penggemarnya wah langsung masuk semua, kata-katanya itu langsung masuk semua. Nah, tapi tadi ya kita akan berbicara tentang presentasi itu hubungannya dengan
UI. Sekarang sudah berbicara tentang bagaimana experience-nya si user itu dengan UI kita. Itu menjadi suatu penelitian, mungkin bidang ya, sekarang sudah menjadi bidang khusus bagaimana memanjakan seorang user ya dalam berinteraksi dengan kita ya. Dengan kalau kita sistem ya dengan sistem, dengan kalau multimedia dengan multimedia kita. Dengan multimedia kita. Itu menjadi suatu bidang baru yang tentunya itu semakin berkembang nantinya, menambah itu ya spesialis ya, menambah spesialisasi gitu. Oke, baik. Sedikit ini bentuknya kita menggunakan authoring presentation untuk modus atau style grafiknya. Jadi si human visual dynamic impact, how to present must be contrast. Bagaimana presentasi itu harus dibangun, harus dibuat. Pertama adalah prinsipal dari pewarnaan. Prinsipal dari pewarnaan. Dan itu juga akan membuat guideline ya, akan memberikan guideline kepada si pembacanya, kepada si usernya. Pernah kemarin saya bukan apa ya namanya, menulis jurnal. Saya nulis jurnal ya, artikel di jurnal ya, artikel jurnal. Di situnya di aturannya saya nggak baca detail sih sebenarnya, cuman kok agak aneh, saya bilang ini kok agak aneh ya, apa namanya, rujukan misalnya nih saya tulis ya, rujukan dalam kurung misalnya ABC, 2020 warnanya gitu, jadi beda dengan tulisannya gitu. Saya belum pernah melihat itu awalnya. Kenapa? Ini kenapa dibedain? Gak ada masalah sebenarnya, nggak dibedain juga. Tahu dalam kurung itu, membaca itu bahwa itu adalah rujukan. Rujukan ini pasti merujuk ke bisa jurnal lagi, atau misalnya bisa buku, atau mungkin bisa artikel yang lain di konferensi misalnya, di hasil artikel komplain dan seterusnya itu, atau yang lainnya itu. Tapi tidak bisa pada saat saya ganti semua warnanya menjadi satu warna, katanya dibalikin lagi, itu rujukan itu tidak boleh warnanya sama dengan warna aslinya gitu. Kenapa? Saya bilang itu membeda aja, untuk membedakan bahwa ini rujukan yang jelas. Jadi kata-kata yang di dalam kurung ini dengan warnanya berbeda, itu artinya lah karya atau paper atau judul orang lain yang dirujuk oleh paper kita. Ya, dengan bentuk kurung kurawal itu sudah bentuknya. Dengan kasih tanda gini 1, 2, 3 itu sudah bentuknya. Tapi dengan warna pun itu adalah bentuknya. Itu adalah menyatakan bahwa ini udah berbeda. Ini tuh berbeda. Apalagi kalau di dalam misalnya, web misalnya, di dalam web itu presentasinya salah satunya tulisan panjang, tapi di sininya ada warna ya, ada tulisan huruf yang warnanya berbeda. Boleh biru, boleh ditebalin, boleh di warna yang berbeda ya. Kalau klik di situ dia akan loncatnya, akan ngeling ke sesuatu tempat. Nah, itu salah satunya. Jadi semua warna itu, walaupun tidak semua kata-katanya dikasih warna yang berbeda ya, jangan juga kan. Wah ini warna ini kata warnanya merah, ini warnanya kuning, ini warnanya biru, warnanya itu jangan gitu juga. Kalau tidak bermakna ya ngapain juga. Bermakna kok, kuning itu ini, biru itu ini, orange itu ini,
dongker itu banyak sekali tujuannya gitu. Setiap warna punya tujuan. Dan satu tema ini ada mungkin 20-30 warna gitu. Dan setiap warna memiliki spesifik atau tujuan tertentu. Itu juga pusing juga gitu. Itu juga pusing juga. Ya apa sih artinya ini? Jadi dia bukan ke arah konteks tulisannya, tapi mengartikan warna ini ngapain ya? Warna itu apa ya artinya ya gitu. Akan ke arah sana jadinya. Berwarna ya, tapi terlalu banyak juga berbahaya. Jadi kita butuh penekanan dari warna tersebut, ya dikasihlah warnanya. Kalau monokron misalnya, ya tadi ditebalkan atau dimiringkan itu atau di garis bawah itu sebagai pembeda. Tapi kalau pakai warna juga sebagai garis pembeda juga. Sebagai pembeda penekanan terhadap apa yang kita ingin tekankan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah font. Yang kedua adalah font, tentu ya. Tentu dalam presentasi kita harus lihat. Kita harus tahu posisinya. Sementara ini tulisan kecil nggak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya berjarak. Kalau sekarang ya, semuanya berjarak ya mungkin setengah meter lah paling jauh gitu. Setiap orang berjarak setengah meter. Bahkan mungkin digedein bisa. Bahkan mungkin bisa digedein gitu. Bisa digedein di komputer masing-masing. Tapi kalau saya membuat presentasinya untuk satu kelas, maka presentasi itu harus bisa dilihat oleh orang yang paling ujung. Kalau kita buat presentasi untuk satu ruang aula, maka presentasi kita harus bisa dilihat dengan jelas oleh orang normal ya, orang normal, oleh yang paling ujung. Yang paling ujung. Jangan sampai yang paling ujung nggak tahu tulisannya apa sih. Jadi dia tidak mendengarkan cerita kita. Padahal tujuannya adalah tulisan untuk memperjelas presentasi. Tulisan untuk memperjelas presentasi. Nah, ini tidak ini ya, tidak menjadi suatu mungkin ilmu atau kewajiban atau mungkin tidak menjadi suatu template, tapi juga mungkin sudah merupakan penelitian, banyak penelitian bahwa katanya jangan membuat tulisan di presentasi. Ini saya tulisan mungkin ini yang contoh yang salah ya. Untuk umum ya, untuk kelas itu fontnya adalah di bawah 18. Jangan membuat presentasi dengan font di bawah 18. Kalau disorotkan ke misalnya layar ya, itu di bawah 18 mungkin kekecilan untuk ukuran satu kelas kayaknya. Untuk ukuran satu kelas. Jangan seperti itu. Jangan terlalu banyak tulisan. Jadi tulisan itu ya satu layar itu 6-8 baris lah. 6-8 baris saja lah tulisannya. Jadi gede-gede ya, gede-gede tulisannya. Jadi wah senang kalau biasanya mungkin ada efek psikologi juga ya, tulisannya nggak rumit nih, jelas dan sedikit tulisannya gitu. Itu juga menjadi efek psikologi bahwa wah kalau gitu dia menjadi gairah. Nah ini contoh yang mungkin tulisan saya tidak memperhatikan itu, tapi secara teoritis membuat presentasi itu juga seperti itu. Yang ketiga adalah antara tulisan dengan layar. Jadi warnanya kalau di sini ya contohnya ada yang hitam di atas putih atau putih di atas hitam. Jangan hitam di atas merah misalnya. Atau hitam di atas merah hati bahkan itu. Atau kuning dengan hijau, latar belakangnya kuning atau latar belakangnya hijau dan kuning. Jadi kontrasnya itu tidak kelihatan. Sehingga apa? Sehingga itu akan menyusahkan orang melihat. Bahkan lebih kontras lagi di sini disebutkan gunakanlah yang RGB. Yang lainnya yang subtrak. Yang lainnya yang backgroundnya yang subtrak gitu. Yang gabungan antara RGB tadi. Jadi tulisannya RGB, kemudian backgroundnya lah warna-warna gabungan antara RGB, RB
RB, RG dan seterusnya. Itu. Jadi tulisan sebaiknya pakai yang RGB katanya. Bahkan ini salah ya, hitam itu bukan RGB. Dan backgroundnya pakai yang warna yang subtrak, warna yang gabungan atau merger dari warna-warna yang primer. Itu yang berikutnya. Nah, ini contoh animasi. Kalau kita membuat suatu animasi, kita punya suatu image original. Kemudian kita juga punya image yang pakai black white. Kita juga bisa gabungkan gitu lah. Kita bisa gabungkan sprite kita. Nanti kita akan berbicara kalau multimedia itu ya kita mau bikin sprite ya, bikin objek ya. Nanti objek itu ya karena objek itu nantinya akan digerakkan, nantinya akan masuk ke sesuatu situasi. Karena dan seterusnya mungkin objek itu bisa saja itu menjadi gabungan integrasi dari parsial-parsial yang ada. Sehingga pada saat masuk sesuatu tertentu, warna yang tadinya itu berubah menjadi hitam, berubah jadi sebagainya putih, ada yang kuningnya. Nah, jadi ini tuh bagian-bagian yang nanti bisa dimanipulasi gitu di dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu right. Contohnya ya ini original kita, ini satu kasus yang black white. Ini adalah penggabungan sprite dengan latar belakang. Sprite dengan latar belakang. Apakah latar belakangnya hitam? Tidak. Boleh latar belakangnya yang lainnya. Saya punya dua. Ini sprite saya. Ini latar belakangnya. Ini digabungin ya. Jadi saya tempelin gitu. Saya tempelkan. Tapi ini warna putih ini hilang di sininya nih. Jadi transparan nih. Jadi bisa. Nah gambar yang ini hilang ketutupan. Bisa menggabungkan overlay lah namanya. Ini dua layar yang berbeda ya. Dua layar yang berbeda. Dua layar yang berbeda. Jadi pada saat kita memanipulasi terhadap gambar yang di latar belakang, gambar ini nggak ngaruh. Itu mudahnya. Jadi kalau kita membuat gambar animasi itu satu kesatuan, ini gambar utuh nih semuanya saya rubah sendiri, saya atur sendiri, itu pusing. Ke adegan berikutnya harus ganti lagi, adegan berikutnya ganti lagi, pusing. Sehingga kebanyakan itu membuat gambarnya ya di layar-layar gitu. Di layar-layar, dan itu nanti pada saat presentasinya digabung menjadi beberapa layar, digabung menjadi satu kesatuan tergantung kebutuhan masing-masing. Kebutuhan adegan tertentu. Itu cara yang kedua, pakai overlay. Nah, yang berikutnya itu ada, ini saya pikir sudah dipakai semua ya. Saya pikir teman-teman sudah menggunakan ini semua. Dari slide tertentu ke slide berikutnya, ini saya pakai cut off saja semuanya ini. Jadi pakai cut off saja. Dari slide tertentu ke slide berikutnya itu ada yang pertama itu menggunakan cut. Perpindahan dari suatu slide ke slide lain. Namanya video transisi. Scene satu ke scene yang lain. Mungkin karena masuk ke Indonesia ya, saya nggak tahu. Mungkin karena masuk ke Indonesia itu sudah melewati banyak sensor ya. Sensor dia bilang ini, sensor itu gitu ya. Sehingga banyak kadang-kadang saya melihat adegan itu tidak utuh. Dari suatu scene pindah ke scene yang lainnya itu kayaknya loncatnya terlalu jauh ya. Kayak loncatnya terlalu jauh. Ada smooth, ada yang beberapa yang hilang, adegan yang hilang. Nah, kalau adegan scene yang satu dengan scene yang lain itu merupakan square, kayaknya itu kelihatan ya, mudah itu ya. Kelihatanlah adegannya itu. Tapi kalau dari suatu adegan itu pindah ke adegan yang lain yang sangat beda, loncatnya beda tema lah, ceritanya beda tema. Nah, itu kita butuh transisi. Kita butuh transisi dari suatu adegan ke adegan yang lain. Transisinya seperti apa? Transisinya pertama adalah cut. Jadi langsung aja jreng gitu. Ganti tiba-tiba jreng. Jadi suatu adegan langsung ke adegan yang lain, jreng. Atau yang kedua,
Ada yang udah wave ya wave. Jadi apa namanya, gambar yang ini ditimpa oleh gambar yang berikutnya. Semakin lama semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Akhirnya jadi gambar yang kedua. Itu wave. Atau dissolve. Dissolve itu adalah kayak gini. Apa tadi ya? Nah, itu namanya dissolve. Itu namanya dissolve. Itu namanya dissolve. Jadi artinya apa? Artinya memindahkan dari suatu scene ke scene yang berikutnya, itu mereplace pixel-pixel yang ada dalam berbagai over time menjadi dari video yang satu ke video yang lainnya secara gradual. Itu perpindahannya tiba-tiba jreng, kedua bergeser. Jadi gambar yang satu akan ditimpa pelan-pelan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, secara atas bawah, secara apa namanya, ya pelan-pelan ini, akhirnya hilang. Atau satu layar semuanya berubah. Tapi dengan cara pixel-pixelnya berubah, pixel-pixelnya yang tidak semua pixel langsung jreng kayak cut, tapi pelan-pelan berdasarkan pixel-pixel. Mungkin random, pixelnya random mungkin. Tapi lama-lama yang ini ganti, yang ini ganti, ini ganti. Setelah ini sudah jadi, yang ini juga ganti berikutnya. Akhirnya semuanya berubah. Nah, itu namanya dissolve. Oke, transisi ini yang kita butuhkan berikutnya adalah some technical design issue. Pertanyaannya adalah, nah ini penting ya, ini penting. Saat ini yang harus kita pikirkan, karena kita adalah satu, menurut saya dunia itu adalah satu ya. Pembuat program adalah banyak, tapi pembuat hardware juga banyak, pembuat software juga banyak. Orang awam nggak peduli itu sebenarnya. Orang awam nggak peduli itu. Apapun yang dibuat oleh siapapun itu, pakai cara apapun, dengan infrastruktur apapun, no problem. Nggak masalah buat saya. Yang masalah apa? Nah, yang masalah harusnya si komputer itu di tengah orang tengah itu menyediakan semua infrastruktur, peralatan atau apapun itu namanya, yang mungkin sering kita sebut portable. Artinya apa? Artinya program saya, video saya, film saya, animasi saya, presentasi saya itu bisa dibuka di berbagai macam hardware atau software. Di hardware apapun bisa dibuka, di software apapun bisa dibuka. Nah, itu idenya. Tugasnya adalah saat ini nggak gitu. Ada beberapa aplikasi yang hanya bisa dibuka oleh aplikasi pembuatnya. Ada beberapa aplikasi yang bisa dibuka oleh aplikasi yang pembuatnya, tapi bolehlah gitu. Tapi bolehlah oleh versi-versi sebelumnya atau sesudahnya. Tapi ada beberapa aplikasi yang bisa dibuka di berbagai tempat dan mesin. Itu yang bagus. Yang bisa dibuka di berbagai tempat, maupun hardware maupun software. Itu pekerjaan yang saya pikir tidak sederhana. Bagaimana membuat sesuatu menjadi portable, cross platform, cross system, cross software gitu ya. Cross, jadi kayak Excel aja gitu, kayak Excel jalan. Oh, saya bisa buka pakai di sini apa namanya? Kalau bisa ya, saya punya foto nih, buatannya pakai Photoshop, saya buka pakai Paint. Oh, bagus itu crossnya jalan, dibuka, bisa diedit juga gitu. Oh, saya punya video, dibuka pakai ini, jalan juga. Oh, saya pakai presentasi PPT, dibuka pakai Open Office misalnya,
yang itu jalan juga, bisa diedit juga. Wah, itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Pertanyaannya tidak gitu. Pertanyaannya tidak gitu. Nggak tahu apakah itu mungkin karena urusan bisnis atau mungkin yang lainnya. Tapi tidak gitu. Tidak sebebas yang kita inginkan. Kalau user awam pengen gitu. Pengen tuh. Apapun yang dibuat oleh siapapun ya terserah. Pokoknya di komputer saya jalan, di komputer saya bisa diedit dengan software saya, dengan hardware saya. Gitu. Nah, itu perlu mungkin 1, 2, 3 atau mungkin ya tergantung kebijakan. Kalau kemungkinan mungkin saja, tapi kebijakan yang mungkin tidak mendukung ke sana. Begitu juga untuk yang format video. Begitu juga oleh format yang video. Oleh si player tertentu tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena berbeda. Mungkin saingan atau mungkin beda format atau mungkin yang lain lah. Seperti itu. Itu kalau yang penting ya teknikalnya ya, ada platformnya susah, video format yang susah kompatibel. Kalau yang ketiga kayaknya ya, kalau yang ketiga saya pikir kok tidak terlalu ya. Kalau yang ketiga ini tidak terlalu masalah saat ini ya, tidak terlalu masalah. Walaupun mungkin untuk yang streaming agak berat juga untuk kalau itu untuk itu ya, untuk di jaringan. Kalau sudah masuk ke komputer kita, mungkin hardware secara RAM maupun secara hard disk maupun secara prosesornya ya, baik prosesornya itu misalnya hanya isi CPU atau sudah ada yang GPU-nya gitu ya, yang GPU-nya yang menanganin grafiknya. Itu sangat bagus sekali, sehingga akan menghasilkan suatu video animasi atau video yang sangat bagus sekali kualitasnya. Itu nomor 3 saya pikir ya teknikal sih, tapi yang saat ini masih masih tren kayaknya nomor 1, nomor 2. Nomor 3 itu sudah mulai berkurang kan. Ini juga sama ya, delivery juga sama. Tuh, satu lagi. Sekarang bagaimana itu mengautomatikan authoring? Bagaimana itu mengautomatikan authoring? Wah, kalau bikin baru kayak tadi susah, beratmu itu gimana caranya ini? Oke, sekarang kita masuk ke automatic authoring. Yang pertama adalah hypermedia dokumen. Hypermedia dokumen itu isinya tentunya kita mengcapture media dari teks menggunakan, atau kita juga menggunakan audio digitizer atau video grabber misalnya, atau yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu multimedia dengan cara yang mudah, dengan cara mengcapture. Nah, berikutnya, ini juga kita bisa menggunakan yang kedua adalah authoring. How best to structure of data in order to support multimedia view of the available data rather than single and static view. Ini yang tadi urusannya dengan multimedia yang bisa dibuka di berbagai tempat. Tidak hanya satu tempat saja, tidak hanya satu program saja. Ini ke arah multi platform, mungkin juga multi viewer, multi program dan seterusnya. Itu tentang authoringnya. Dan sama juga tentang publikasi juga. Contohnya adalah aplikasi objek dari multimedia tool yang bisa kita apa yang harus kita lakukan, multimedia apa yang harus kita gunakan untuk mempresentasikan multimedia yang kita punya. Itu dokumen hipermedianya. Yang berikutnya kita juga punya external license. Jadi ide multimedia itu tadi adalah alur cerita, mungkin adalah alur cerita, komunikasi dua orang, author dan misalnya receiver atau misalnya apa yang lain ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
media adalah sebagai alat komunikasi. Tentunya bagaimana kita mengetahui apa yang dilakukan oleh sumber supaya sama yang diterima oleh destination, tentu kita butuh mengikuti alur yang ada dalam pemikiran si sumber tadi. Nah, contoh di sini kita punya dua orang yang berkomunikasi, menunjukkan SNL ini, SNL menemukan komunikasi ide tanpa menggunakan hipermedia. Jadi satu-satu ditelusuri, kemudian ditanya, aduh ini salah nih, salah konsep nih, saya kemana dulu alurnya nih? Nah, itu pusing ya. Itu pusing. Kenapa? Karena pada saat bicara di sini tadi ya, ini naskah kita, kemudian di sini ada sesuatu yang perlu didalamin lagi, tapi kalau nggak didalamin, maka langkah berikutnya tentang ini gitu loh. Jadi susah kalau orang tidak ngerti ini dulu. Jadi harus keluar dulu dari alur program itu. Pertanyaannya bagaimana cara keluarnya? Apakah dari sini dia masuk dulu ke sini, baru belok lagi ke sana? Itu di film-film mungkin itu flashback gitu ya. Flashback gitu. Apalagi kalau berseri. Apalagi kalau kita buat berseri, seri yang berapa itu akan membuka sejarah atau kelakuan atau apa di seri yang sebelumnya yang mungkin orang sudah lupa gitu. Itu biasanya dibalikin lagi ke alur sana gitu. Supaya apa? Supaya kesini mengerti kenapa dia berlaku itu. Oh, karena ada balas dendam terhadap masa lalu dia misalnya. Atau bahkan tidak diceritakan ini. Bahkan tidak diceritakan dulu. Kalau gitu alurnya alur maju mundur. Tapi ini bukan maju mundur, tapi ada sesuatu yang sudah digambarkan sejak dulu, sudah diceritakan di sini, kemudian di episode berikutnya diulang lagi kelakuan ini di sini. Supaya apa? Supaya penonton lebih mengetahui, oh itu yang terjadi. Nah, pada saat itu permasalahannya adalah bagaimana mau melakukan itu. Bagaimana melakukan itu. Maka apa? Maka supaya tidak menghilangkan orisinal atau mungkin alur cerita yang ada di naskah utama, tidak belok dulu ke sini, baru balik lagi ke sana, belok lagi ke sana, belok lagi ke sana, balik lagi ke alur utama, belok lagi, balik lagi ke alur utama, tidak pusing-pusing itu, maka salah satunya mungkin adalah hyperlink. Dilakukanlah hyperlink. Di mana itu? Ya bisa di Windows pakai hyperlink. Salah satunya pakai teks. Yang kedua apa? Yang kedua pakai media. Ada hypertext, ada hypermedia. Sehingga kita bisa menggunakan hypermedia. Permasalahan berikutnya setelah itu selesai, maka apa? Ternyata bisa saja itu bertambah. Bisa saja itu bertambah. Tadi cuma 1 lembar, sekarang jadi puluhan lembar, sekarang jadi wah banyak sekali, sehingga sangat besar sekali, butuhlah sesuatu yang namanya mungkin disebut dengan dataset. Kalau di kalau di buku mungkin itu namanya indeks gitu ya, atau mungkin data isi gitu, atau mungkin yang lain. Nah, jadi kalau udah besar sekali, kita butuh database. Kita butuh database untuk penyimpan dan satu saat diambil lagi. Kalau teks mudah mungkin. Kalau atribut isinya mudah. Kalau gambar, bagaimana membuat datasetnya? Jadi scalable dan seterusnya itu penting dilihat di sini. Nah, itu kemudian ini yang tadi ya, semi automatic migration dari hypertext. Ini kalau zaman dulu itu hypertext pakai klik sini muncul di sana, sekarang sudah pakai image di sini, balik lagi ke sana image-nya, kemudian kemudian dari teks jadi ke image, itu namanya jadi hypertext, hyperimage, hyper video. Sehingga yang image, yang teks, yang video itu digabung tadi ya, digabung menjadi hypermedia. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita punya multimedia authoring. Pertama metafor, kedua production, ketiga presentation, keempat automatic capture atau automatic authoring.
Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada diskusi. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada pertanyaan, monggo. Yang bisa jawab silahkan. Yang nggak bisa jawab, ya saya tunda dulu jawabannya. Kebetulan kayaknya masih lengkap ya. Masih lengkap ya anggotanya ya. Masih. Lengkap, Pak. Masih Pak, masih. Mantap. Oke. Ada teman-teman yang lain mungkin teman kita nanti Januari ada buka lagi katanya di kita. Di Januari itu akan buka pendaftaran untuk yang masuknya Februari atau boleh ditunda masuknya Juli berikutnya. Nah, biasanya kalau pasca itu 1 tahun 2 kali buka. 1 Maret untuk masuk September, 1 lagi Januari untuk masuk Februari. Sesudah itu. Bagi ada yang teman pengen mencoba melakukan ini, gabung di sini, silahkan. Itu hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri. 1, 2, 3, 10 udah ya. Kebetulan saya juga udah adan juga ya. Betul Pak, udah Ya, maghrib. baik kalau gitu supaya tidak terlalu banyak memotong waktu ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak, wabarakatuh. hatur nuhun. Oke, baik, terima kasih. Izin lab dulu.